Apa panggilnya Farel ya. Sehari-hari bekerja di Dana Indonesia sebagai Public Affairs Specialist, di mana di Dana kita punya misi untuk membantu teman-teman UMKM biar lebih melek lagi nih sama isu-isu digital dan isu-isu literasi keuangan. Mungkin katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Yang sayang aja belum tentu bertahan ya Mas Nuril ya, korban juga ya Mas. Jadi aku pengen juga dong kenalan mungkin teman-teman di sini boleh cerita namanya, nama usahanya sama usahanya bergerak di bidang apa, bisa chat di kolom komentar. Tapi aku mau sedikit kenalan lagi. Jadi di Dana sehari-hari kita keliling Indonesia untuk mengajarkan pembayaran digital ke teman-teman UMKM yang ada. Ini belum ada yang kenalan nih. Boleh di kolom chat namanya siapa, usahanya apa, dan usahanya bergerak di bidang apa. Jadi di Dana sendiri kita berusaha agar teman-teman UMKM bisa lebih melek lagi dan bisa mendapatkan manfaat dari pembayaran digital. Nah, tapi pagi ini aku nggak jualan Dana, aku pengen sharing ke teman-teman pentingnya kita untuk memanfaatkan pembayaran digital. Salah satunya adalah menggunakan Kris. Di sini teman-teman ada yang udah pernah pakai sebelumnya? Yang udah pakai Kris mungkin boleh bisa klik raise hand, atau ada yang belum tahu apa itu Kris? Udah ada yang pakai, udah ada yang pakai. Bagi-bagi dana, nanti di akhir di slide terakhir saya akan bagi-bagi saldo dana. Jadi buat yang belum download dana bisa download sekarang. Saya akan bagi-bagi saldo Ah, dana siap, agar kita Kakak. mainnya cepet-cepetan. Oke, boleh diturunin lagi raise hand-nya, boleh di lower raise. Aku akan show screen dulu ya. Jadi nanti kita akan banyak diskusi aja. Mungkin nanti di awal 30 sampai 40 menit di awal aku akan presentasi. Nanti di akhir teman-teman feel free untuk kita bisa tanya jawab. Boleh diskusi. Aku juga pasti bakal lebih banyak belajar. Akunya lebih banyak belajar dari teman-teman nih dibanding teman-teman belajar dari akunya. Nah, sebentar. Di akhir tenang aja buat yang tadi nagih saldo dana. Di akhir kita akan bagi-bagi saldo dananya. Oke. Nah, teman-teman UMKM, pertanyaan awal sebelum kita memulai materi ini pagi ini sebenarnya sederhana. Kira-kira kenapa ya pembayaran digital ini penting bagi kita pelaku UMKM terutama pada masa pandemi? Saya yakin pasti teman-teman semua di sini merasakan ya dampaknya pandemi ke usaha kita. Mungkin yang dulu kalau jualan sehari lakunya 10 bungkus jadi berkurang jadi 5 bungkus, 3 bungkus. Yang dulu tokonya rame pada saat pandemi kerasalah bedanya bagaimana pengunjung toko berkurang. Apalagi teman-teman yang mungkin bergerak di sektor pariwisata yang mengandalkan turis yang datang dulu sempat merasakan ketika pandemi eh, orang-orang yang biasanya rame nih menuhin tempat usahanya jadi lebih berkurang. Nah, ternyata pandemi ini memberikan pengaruh yang sangat drastis teman-teman bagi usaha kita semua. Jadi kalau dulu orang-orang bisa datang ke toko dengan bebas, sekarang orang-orang jadi lebih perhatian lagi terkait bagaimana jarak, bagaimana keamanan, kebersihan, yang kita kenal juga dengan istilah CHSE. Nah, sebenarnya nih yang mengalami eh, dampak dari pandemi itu bukan hanya teman-teman UMKM aja, tapi UMKM menjadi salah satu sektor yang terkena dampaknya paling besar. Baik itu usaha-usaha bisnis besar sekalipun, baik itu startup-startup raksasa di Indonesia, merasakan juga dampak pandemi. Jadi teman-teman nggak sendiri nih, semuanya dari kita merasakan dampak dari pandemi yang terjadi kemarin. Nah, pergeseran pandemi ini tidak hanya bagi dampaknya pada bisnis saja, tapi juga bagaimana konsumen atau para pelanggan kita bersikap. Jadi kalau dulu orang-orang kurang memperhatikan higienis atau enggaknya, sekarang udah jauh lebih drastis, orang-orang lebih peduli lagi sama namanya CHSE, Clean Health Security Environment, di mana aspek-aspek ini jadi perhatian penting seseorang sebelum memilih usaha. Nah, CHSE ini apa sih teman-teman? Misalnya nih pertama dari C pertama. C pertama itu kebersihan. Kira-kira nih misalnya yang di sektornya adalah usaha yang ada kunjungannya. Misal tadi saya lihat ada yang punya khusus bahasa Inggris. Disediakan nggak sih tempat cuci tangan? Disediakan tidak sih hand sanitizer di depan? Lalu kedua kesehatan. Selain tempat bagaimana di sana memperhatikan misal sirkulasi udaranya yang baik, bagaimana di sana misalnya tempatnya tidak ada ancaman-ancaman yang berbahaya terkait kesehatan, dan ini menjadi perhatian yang lebih besar lagi ketika pasca pandemi ini.
Ketiga adalah keamanan safety. Dulu kita kalau misalnya warung bergerombol, orang-orang malah makin penasaran ya. Sekarang orang-orang punya kecenderungan kalau misalnya warungnya terlalu cemas nih, warung makan, semua buka masker, tempatnya ramai banget, jadi agak serem nih. Terakhir, ini environment, kelestarian lingkungan. Menariknya nih tentang kelestarian lingkungan, teman-teman, sekarang ini makin banyak bisnis-bisnis itu yang lebih dikenal dan masyarakatnya sendiri konsumennya semakin besar yang peduli terhadap dampak dari produk yang mereka gunakan. Misalnya sepatu. Jadi sekarang makin banyak sepatu-sepatu yang materinya dari ramah lingkungan misalnya. Ada beberapa merek seperti Pijak Bumi misalnya di mana dia mengklaim bahwa sepatu ini diproduksi tanpa limbah misalnya. Atau fashion misalnya. Saat ini semakin banyak fashion-fashion merek-merek brand yang mereka fokusnya adalah menjual cerita, story dari dampak yang mereka bawakan. Misalnya salah satunya ada Sukacita, di mana mereka menjual satu pakaian itu bisa sampai 2 juta atau 3 juta dengan story bahwa oh ini dibuat dengan pewarna alam yang ramah lingkungan. Dibuat oleh ibu-ibu di desa, di mana merek ini membantu ekonomi orang-orang ibu-ibu di desa tersebut. Jadi sekarang masyarakat tidak hanya memilih suatu produk, jasa, karena kualitasnya saja, tapi juga dampak yang dihasilkan. Salah satunya adalah dampak lingkungan. Jadi teman-teman nanti mungkin di sini ada yang jualan tahu bisa membawa branding. Oh, tahu kami ampasnya tidak dibuang begitu saja, tapi tahunya ampasnya dijadiin kompos, misalnya seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita sebagai pelaku UMKM bisa lakukan dalam merespon pergeseran perilaku pelanggan ini akibat pandemi itu tadi? Tentu saja sebenarnya beberapa cara ini saya yakin teman-teman udah lakukan juga di tempat usaha masing-masing. Pertama adalah menggunakan sarung tangan. Kalau misalnya yang sektornya F&B, misalnya ketika masak, menyediakan termogan, misalnya ketika untuk mengecek suhu konsumen yang baru masuk, masker dan sanitizer, pasti ini teman-teman udah di luar kepala ya untuk ini, apalagi yang punya usaha warung misalnya, karena kemarin sempat ketat banget kita terkait protokol kesehatannya. Nah, terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah menyediakan layanan pembayaran non tunai untuk meminimalkan kontak langsung dengan konsumen. Jadi perbedaannya nih kalau teman-teman lihat, kalau misalnya kita pakai uang, tentu kalau dari segi konsumen kita bahas kacamata konsumen dulu ya. Mereka jadinya untuk harus ada sentuhan fisik, uang yang kita tahu salah satu rumahnya bakteri paling banyak itu adalah uang, karena kita nggak pernah tahu uang itu pernah ditaruh di mana saja, dipegang siapa saja, semuanya ini risikonya jadi tidak ada lagi ketika kita sudah menggunakan pembayaran digital. Tadi saya di awal ada sebut tentang kris, mungkin di sini ada yang belum tahu. Kris itu adalah quick response Indonesia standar adalah barcode yang terstandarisasi. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya kalau di kafe-kafe, restoran, tempat usaha, itu ada kris yang bentuknya kotak putih ini, putih merah warnanya, itu bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau barcode sebelumnya biasanya teman-teman ke warung, kasirnya penuh sama barcode-barcode warna hijau, merah, Dana punya warna biru. Itu kalau yang dari Dana cuma bisa dibayar pakai Dana, yang menyusahkan pemilik usaha. Sekarang sudah ada QR standarisasi ini di mana satu QR ini saja sudah cukup bisa dipakai sama semua alat pembayaran. Jadi misalnya teman-teman sudah punya kris dari Dana, ada yang mau bayar dari Mandiri misalnya, dia bisa buka aplikasi mobile banking Mandirinya, scan, nanti uangnya langsung masuk ke saldo Dana teman-teman. Begitu juga dengan misalnya menggunakan GoPay, OVO, cukup dengan satu kris aja sudah mengakomodir kebutuhan semuanya. Jadi kalau dari segi konsumen nih, lebih gampang, lebih mudah, karena kalau teman-teman sediakannya misal mesin EDC, tidak semua orang punya mesin EDC. Tapi kalau teman-teman sediakan di Kris ini, sekarang orang-orang yang sudah punya pembayaran digital atau minimal aplikasi mobile banking sudah semakin banyak sehingga bisa lebih mudah lagi untuk transaksinya. Nah, pembayaran digital ini sebenarnya kenapa sih selain dari pandemi COVID itu terjadi? Pertama tentu aja bayarnya nggak perlu tatap muka. Jadi kalau teman-teman misal kalau selama ini mengandalkan transfer-transfer, udah ada biaya antar bank 6.500 itu semua jadi tidak perlu kena itu lagi karena pembayaran dengan kris ini tidak ada uang
Walaupun beda beda isu tadi saya bilang ya, misal dari Dana terima uang dari Mandiri itu nggak ada biaya administrasi sebesar 6.500 kayak kalau di bank. Nggak perlu ada kembalian juga, teman-teman lebih gampang, nggak perlu menyediakan uang kecil. Lalu terakhir keamanan terjamin. Jadi sama-sama kita beralih ke pembayaran digital. Sebelum lanjut diskusinya, saya mau kenalan dikit dengan fitur yang dari Dana. Jadi kalau dari Dana ini, teman-teman nanti bisa buka aplikasi Dananya. Nanti dia kayak saya bilang tadi, satu QR itu bisa digunakan sama semua aplikasi pembayaran nih. Jadi, wah Masnya udah ada. Mas Nuril nanti siap-siap untuk scan ya di akhir ya. Kita akan bagi-bagi saldo Dana kagetnya di akhir. Jadi, satu QR ini bisa di-scan sama semua aplikasi, mau itu yang ungu, hijau, merah, jadi semuanya bisa cukup dengan satu QR aja. Teman-teman nggak perlu punya banyak QR, satu aja cukup karena itu sudah menyediakan semuanya. Nah, ya saya yakin kalau teman-teman sebagai pedagang nih, kita pernah ya ngalami kondisi seperti ini. Jadi konsumen misalnya nggak bawa dompet, nggak ada uang pecahan atau susah mencari kembalian. Atau misalnya mungkin di Banyuwangi, kalau Banyuwangi kota masih banyak ya ATM atau bank, tapi kalau misalnya yang teman-teman ya kondisinya tidak di tengah kota, pasti ngalamin susah nih cari ATM atau bank. Kalau misalnya mau ada konsumen yang mau bayar, belinya dalam skala besar misalnya, jadi lebih susah untuk pembayarannya. Semua ini bisa diakomodasi dengan mudah kalau teman-teman sudah uh, menggunakan pembayaran digital. Nah, kalau Dana, kita ada fitur Dana bisnis ini, teman-teman. Jadi kalau yang sudah punya aplikasi Dana, itu nanti ada menu Dana bisnis, bisa daftar di situ, gratis, nggak ada biaya, itu nanti teman-teman bisa melakukan penarikannya secara langsung, lalu bisa catat omsetnya dengan mudah juga. Jadi settlementnya atau uang yang masuk itu H plus 0, prosedur yang paling murah, dan ada beberapa fitur lainnya. Ini tampilan-tampilannya, saya coba gambarin secara sekilas ya. Jadi kalau teman-teman punya pembayaran digital, nanti teman-teman punya platformnya ini di HP teman-teman. Jadi jangan takut, ini mungkin sama seperti kalau kita punya mobile banking, teman-teman bisa lihat saldonya berapa, yang baru saja transaksi berapa, baru terakhir uangnya diambil kapan, itu semua bisa dilihat dengan mudah dari platform QR aplikasi pembayaran digital teman-teman. Ini kalau misalnya sekilas bisa share materinya. Teman-teman kalau misalnya mau menggunakan pembayaran digital dari Dana untuk bisnisnya, bisa buka aplikasi Dananya, udah verifikasi premium dulu dengan KTP, lalu nanti di menu langsung saja ada tulisan daftar Dana bisnis, bisa diisi di situ. Nah, lalu dilengkapi datanya, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur Dana bisnis. Saya jam dulu, ini nanti teman-teman bisa explore di dalam aplikasi Dananya sendiri. Tapi yang pengen kita bahas adalah bagaimana kalau teman-teman sudah punya kris, sudah punya pembayaran digital, bagaimana itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan penjualannya teman-teman nih. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman punya pembayaran digital, teman-teman mana sudah dapat materi manajemen keuangan kan ya, nanti akan dapat. Salah satu hal penting adalah kita memiliki pencatatan keuangan. Bisnis dan juga uang. Kalau teman-teman menggunakan pembayaran digital, satu hal pertama yang bisa teman-teman manfaatkan adalah teman-teman bisa menggunakannya untuk manajemen keuangan dengan rekap transaksi yang ada. Jadi kalau selama ini teman-teman mencatat keuangan secara manual, dengan pembayaran digital, apapun itu bentuknya, teman-teman jangan lupa untuk manfaatkan fitur laporan keuangannya. Jadi teman-teman bisa klik di laporan keuangannya ini, teman-teman bisa lihat uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Kalau di Dana, teman-teman bisa download dalam bentuk PDF, nanti bisa lihat secara rinci pemasukan, pengeluaran, berapa yang tercatat di aplikasi Dana. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk laporan keuangannya, bisa strategis dimanfaatkan untuk aplikasi keuangan teman-teman. Yang kedua, kita mau lihat sebenarnya kalau pelanggan UMKM ini misal belanja di suatu usaha gimana sih di flow-nya. Pertama misalnya saya sebagai pelanggan mau mencari usaha, saya lihat, saya intip dikit nih usahanya teman. Saya mau lihat
mau cari usaha anyaman plastik yang ternyata Mas Diki jual dengan merek Pelangi Migran. Nah, jadi yang dilakukannya misalnya adalah saya cari dulu biasanya nanti di Instagram. Kalau dulu kita nyarinya di Google ya Bapak Ibu kalau kita cari usaha, tapi sekarang lebih suka cari di sosial media biasanya. Hashtag misalnya anyaman plastik Banyuwangi. Jadi kalau saya lihat saya cari di sosial media, saya pasti akan nanti menemukan Instagramnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika materi yang menjual masalah media sosial harus baik-baik nih, karena itu salah satu jalur orang menemukan usaha kita paling mudah sekarang melalui media sosial. Nanti teman-teman biasanya kalau saya udah ketemu akun Instagramnya, akun Facebooknya misalnya, saya akan coba lihat katalognya di media sosialnya, lalu menghubungi nomor telepon atau WhatsApp yang tertera. Lalu nanti di akhir baru pembayaran nih. Kalau dulu sebelum ada pembayaran digital dengan kris ini, kita kan biasanya nanya dulu nih ke pelanggannya, Anda mau adanya bank apa? Apakah misalnya cuma ada bank BNI atau Mandiri, dan teman-teman jadi harus menyesuaikan dengan customernya terkait apa bank yang akan digunakan. Nah, jadi di situ kalau sudah ada kris, teman-teman bisa infokan dari awal, pelanggan jadi lebih mudah, tinggal kirim foto krisnya aja. Nah, kalau menggunakan kris ini, teman-teman pastikan untuk diletakkan di meja dengan akrilik di tempat yang mudah terlihat. Karena biasanya teman, apalagi di Banyuwangi yang uh, banyak turis juga. Kalau saya nih sebagai turis dari Jakarta, misalnya kebiasaan sehari-hari jarang bawa uang cash ke Banyuwangi, misalnya nggak sempat ambil uang tunai. Pasti ketika saya mencari warung, yang menjadi patokan saya adalah saya lihat dulu dari jauh, di sana kira-kira ada krisnya apa enggak. Karena kalau ada krisnya, saya sebagai pelanggan bisa scan langsung dari HP. Tapi kalau nggak ada, berarti saya agak kesulitan nanti untuk bayarnya. Jadi kalau teman-teman memajang ini di tempat yang mudah terlihat, itu memberikan pesan bagi pelanggan bahwa oh di sini bisa terima kris loh. Jadi kalau nggak bawa uang tunai, nggak usah ragu, nggak usah takut, itu nanti bisa scan aja di sini. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ikut pameran, mungkin di sini ada beberapa yang produknya Kria. Kalau dulu biasanya kan kita titip barang ke temennya atau misalnya diundang oleh dinas. Sekarang bisa titip krisnya aja. Jadi kalau ada yang mau transaksi, bisa langsung scan, kirim, langsung nyampe ke teman-teman. Nggak perlu nunggu teman yang dititipin barang pulang dulu, bisa langsung ke krisnya itu tadi. Kedua, ketika misalnya ada customer yang misalnya bertanya mau melakukan pembayaran, teman-teman bisa juga kabarin kalau misalnya teman-teman sudah menyediakan kris. Apalagi saya yakin teman-teman yang di usahanya mungkin skalanya lebih mikro belum ada menyediakan edisi karena bisa lebih gede ya untuk biaya penyediaan alat dan juga biaya potongannya. Kalau ada yang menanyakan apakah bisa debit atau kalau misalnya bisa pakai kartu, teman-teman bisa arahkan oh kita bisa pakai kris kok. Biasanya kalau yang udah pakai debit pasti juga ada aplikasi krisnya nih di handphonenya. Dan ketiga, teman-teman kalau misalnya pakai Dana, kita ada bisa melalui chat. Jadi teman-teman nanti bisa request payment dari aplikasi Dananya. Ini nanti akan di-share dalam bentuk link. Jadi misal saya mau belanja ke Mas Nuril misalnya, Mas Nuril tinggal kirim ke saya linknya, itu nanti saya tinggal klik, langsung diarahin ke aplikasi Dananya, sudah master tertera, saya harus bayarnya berapa, tinggal klik untuk lakukan pembayarannya. Nah, jadi nanti tinggal diisi aja, bisa requestnya berapa, bisa dikirim ke aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, biasanya nih, kalau misalnya dari aplikasi pembayaran digital, teman-teman suka mendapatkan cashback. Tapi kalau cashback ini biasanya sifatnya momentum ya. Kadang momen-momen tertentu, aplikasi pembayaran digital ini suka menyediakan cashback bagi teman-teman. Atau yang baru daftar suka menyediakan cashback. Sayangnya nih, teman-teman UMKM suka lupa untuk promosiin cashback yang dia dapatkan. Beberapa pembayaran digital lain misalnya bahkan bisa memberikan fitur bagi teman-teman untuk bikin cashbacknya sendiri di krisnya. Kalau di Dana itu teman-teman ada namanya merchant portal, teman-teman bisa setting, oh saya mau bikin promo tiap ada yang bayar cashback 10% misalnya. Tapi itu nanti teman-teman tinggal atur budgetnya berapa, untuk berapa orang, itu bisa teman-teman lakukan. Atau beberapa pembayaran digital dalam momen-momen tertentu, misalnya kayak Hari Konsumen Nasional dan lain-lain, suka bikin promo nih. Nah, kalau teman-teman punya lagi ada promo di pembayaran digitalnya, atau pembayaran apapun nantinya, pastikan teman-teman memberikan informasinya secara menarik.
Jadi isi chatnya misalnya ketika teman-teman bikin caption Instagram juga misalnya berikanlah informasi yang jelas dengan kalimat pembuka, sebutkan manfaat atau cashbacknya, dan terakhir berikan perintah yang jelas untuk menggunakan metode tersebut. Termasuk juga nanti kalau teman-teman sudah onboarding misalnya di platform digital e-commerce, oh pakai bisa bayar beli produk kita di toko oren ya misalnya karena ada cashback di sana, langsung klik link di bio misalnya, di mana para konsumen untuk mengakses toko platform digital atau melakukan pembayaran apa yang dilakukan untuk dapat promo atau cashback tersebut. Nah, sebelum saya lanjut ke QR-nya, jadi memang saya pengen nih di awal kita cuma memantik aja, nanti di diskusi tanya jawab kita bisa gali lebih dalam, teman-teman bisa sharing selama ini punya kendala apa aja sih dalam memanfaatkan pembayaran digital untuk usahanya teman-teman. Boleh siapkan aplikasi dananya karena saya mau memberikan dana kaget. Sudah siap semuanya? Siap. Siap, siap. Kalau dana kaget aja siap. mulai tadi. Iya, aja masuk banyak semuanya. Bismillah ya, semoga QR-nya sudah benar. Boleh coba di-scan? Ini terbatas jumlahnya dan jumlahnya random tergantung amal ibadah. Jadi dapat cepet-cepetan. Jumlahnya berapa itu nanti itu ya fiturnya. Ada yang sudah dapat? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Dapat. Terima kasih. Oh, soleh wong. Wah, berapa juta Mas Nuril? Belum. 10.000. 3 juta. 3 juta. Ada yang dapat 10 juta juga. Alhamdulillah rezeki pagi-pagi ya Mas Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini udah habis juga nih QR-nya. Yang belum beruntung nggak apa-apa. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Siapa tahu ada kaget lagi. 13 juta. Saya serahkan ke Mas Nuril untuk sesi Q&A ya Mas setelah ini. Silakan Mas. Oke, kita pindah sesi ke Q&A. Siapa nih yang mau bertanya? Bisa raise hand. Monggo. Saya ada merchandise dana 5 merchandise nanti bakal dibagiin ke teman-teman melalui nanti pas ada acara offline ya Mas Nuril ya, nanti akan saya kirim dari kantor dana ke teman-teman untuk yang 5 pertanyaan terbaik, tapi nanti Mas Nuril yang pilih. Ini langsung dijawab apa kita kumpulin dulu Mas? Langsung aja Mas, takutnya keburu lupa nanti satu-satu aja. Oke, yang pertama ada yang raise hand yaitu dari mana nih? Sawangan Desain dari Wahyu Pratama. Monggo Mas untuk Baik. ajukan pertanyaannya. Selamat pagi, saya Wahyu Pratama dari tim Sawangan Desain. Nah, kami ini merupakan ide bisnis yang bergerak di bidang marketplace untuk para desainer grafis. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkin untuk marketplace kan akan membutuhkan dompet transaksi digital kan. Untuk di Dana sendiri itu apakah ada developer option, jadi memungkinkan untuk integrasi antara QRIS-nya Dana dan sistem kami untuk melakukan pencatatan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Wahyu. Jadi untuk Dana sendiri ada nama fitur yang kita develop dalam bentuk Open API Mas. Jadi dan berbasis Open API. Jadi nanti namanya itu Dana Widget. Dan kita bisa tap in Dana Wallet juga. Mungkin teman-teman di sini pernah pakai Bukalapak ya. Ketika Bukalapak kan ketika check out teman-teman bisa pilih salah satu pembayarannya adalah Dana. Nah, nanti untuk Sawangan Desain sendiri bisa melakukan API integration dengan Dana, sehingga misalnya ada yang mau beli desain di situ, kalau basisnya dalam marketplace, checkoutnya bisa pakai aplikasi Dananya gitu. Kita udah ada fitur untuk itu, nanti Mas bisa buka aja di websitenya Dana, register di situ, nanti bisa diarahin untuk API integration dengan Dana ke Sawangan Desain. Kalau yang biasanya mau itu dalam bentuk web base atau application base itu udah bisa integrasi dengan kita. Tadi juga saya ingin tanya, kan ada tier-tiernya itu untuk berapa
jumlah biaya administrasi yang harus dikeluarkan itu dalam bentuk persentase atau berapa? Karena kalau berkaca dari eh, payment gateway pihak ketiga kan juga kadang ada yang agak besar. Mm-mm. Untuk yang integration nanti saya mesti cek lagi, Mas. Mas bisa email juga nanti ke tim Dana. Tapi kalau tadi karena kita bahasnya kris, untuk kris ini untuk pelajaran pertama itu untuk teman-teman yang mikro itu maksimal saldo di Dana bisnisnya ini dalam sebulan itu udah 5 juta. Nah, untuk yang tier pertama yang 5 juta ini itu free, tidak ada biaya potongan apa-apa, baik untuk menerima uang, tarik tunainya, dan buatannya. Tapi untuk tier kedua dan ketiga, itu maksimalnya yang kedua adalah 50 juta dan yang ketiga 200 juta, itu teman-teman nanti akan dikenakan biaya MDR, merchant discount rate-nya 0,7%. Ini udah standar dari Bank Indonesia. Jadi 0,7% ini sifatnya nanti langsung dipotong dari uang yang masuk ke QR-nya. Jadi misal saya bayar ke Mas 10.000, nanti masuk di Masnya 9.900 sekian gitu. Jadi ada potongannya di situ. Besarannya 0,7% untuk yang fitur dana bisnis ini tadi Mas yang untuk UMKM. Baik, terima kasih atas penjelasan. Iya, sama-sama Mas Wahyu. Oke, makasih Mas Wahyu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Albayina Hijab, Mas Wahyu Rianto. Monggo Mas Wahyu. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan saya Wahyu Rianto dari Albayina Hijab. Di sini saya mau menanyakan satu tips and trick yang paling bagus untuk keberlangsungan usaha yang beralih dari konvensional ke digital. Dan pastinya kan nggak semua yang datang ke toko offline itu mau melakukan pembayaran secara digital. Tapi kalau yang secara digital langsung, pasti pembayarannya bisa digital langsung kan ya. Terus yang kedua, apakah kita harus melakukan riset terlebih dahulu sebagai untuk menentukan konsumen ini lebih cenderung ke yang digital atau yang konvensional dalam segi transaksi. Dan juga yang ketiga, saya punya pengalaman kurang menyenangkan mungkin di Dana. Jadi apakah keamanan transaksi itu bisa bisa aman gitu loh, maksudnya lebih aman lagi, karena saya dulu pernah berpengalaman kurang menyenangkan juga. Itu saja sih ketiga pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Pertanyaan udah kayak sidang skripsi nih ya Mas. Pertanyaan pertama mungkin terkait tipsnya keberlangsungan teman-teman yang tadinya konvensional ke digital. Nah, ini pasti bicara lain juga udah banyak bahas terkait yang isu digital, convert to digital ini, tapi saya pribadi sebagai yang dari platform digital nih dan sering ajak teman-teman UMKM untuk go digital, pertama adalah yang sering mungkin luput adalah sesuaikan kira-kira capability teman-teman untuk digitalnya ini sama platform yang digunakan. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya teman-teman usahanya ayam geprek, tentu teman-teman nggak bisa daftarnya Shopee atau Tokopedia karena skopnya lebih kepada nasional. Bisa untuk dalam lokal, tapi lihat dulu kira-kira di daerah teman-teman banyaknya pakai aplikasi apa. Nah, sebenarnya untuk Go Digital sendiri, teman-teman bisa mulai dengan cara sederhana dulu, menggunakan sosial media dan disebarkan ke teman-teman terdekat. Dan akhirnya bisnis yang tidak sustain adalah tidak memperhatikan bagaimana memperbesar community atau orang-orang yang mengikuti bisnis teman-teman di sosial media tersebut. Jadi cuma fokusnya satu arah aja, misalnya kalau punya Instagram jualan hijab, fokusnya cuma sekedar foto katalog-katalognya aja, tapi tidak membangun interaksi, tidak membangun komunikasi, sehingga ketika misalnya orang-orang lihat, bayangkan teman-teman kalau di konvensional lewat toko, tokonya cuma diem aja nih, cuma pajang barang-barang di depan, nggak ada yang, kalau kita masuk pasar biasanya ada tuh ya Mas, kayak hijabnya Mbak, monggo Mbak gitu, cakep nih Mbak kalau Mbaknya pakai gitu. Nah, teman-teman harus melakukan hal yang sama juga, interaksi yang sama dua arah dengan konsumen agar konsumennya ini mau mendekat, mau percaya
mau untuk convert ke transaksi ke bisnisnya teman-teman. Jadi bisnisnya teman-teman bisa lebih sustain lagi. Pertanyaan kedua tadi terkait apakah perlu riset dulu, dan kalau misalnya apakah kita perlu untuk memperhatikan dulu konsumen kita ini mau digital apa enggak, kan nggak semua juga yang mau digital. Nah, yang digital ini teman-teman sebenarnya bukan sebagai opsi yang harus dipilih salah satu dengan pembayaran tunai, tapi lebih kepada pelengkap. Jadi teman-teman nanti, apalagi ini kan cost-nya tidak ada cost bulanan ya, kecuali teman-teman misalnya mau pasang di situ EDC misalnya atau alat pembayaran lain yang dia ada cost bulanannya. Tentu teman-teman harus perhatikan dulu, ini kalau saya bayar biaya bulanannya bakal ada yang pakai tidak ya. Tapi untuk kris ini sendiri, salah satu keuntungannya tidak ada biaya bulanan, jadi lebih saja tetap pakai silakan, tapi setidaknya kalau interest konsumennya ke digital bisa pakai pembayaran digitalnya dengan kris itu tadi. Nah, terakhir terkait keamanan tadi, namanya kan platform digital ya, tapi yang yang bisa kita pakai ini, yang bisa saya sampaikan adalah kita punya garansi 100% uang kembali. Artinya apa? Kalau misalnya ada kesalahan sistem atau error yang mengakibatkan uang teman-teman nih belum nyampe juga, misal beli pulsa 100.000 kok nggak masuk-masuk ya dari kemarin, itu kita punya jaminan uang kembali, teman-teman bisa hubungi CS-nya Dana. Tapi nih sedikit sharing, yang sering itu bukan biasanya uang hilang karena sistemnya Mas Wahyu. Justru kalau sekarang paling sering itu adalah social engineering. Kalau dulu dihubungi biasanya mama minta pulsa, sekarang mamanya minta saldo Dana. Penipuan di telepon, oh iya Pak, ini anaknya masuk kantor polisi, mohon kita mau biasanya karena buru-buru, panik, takut anak kenapa-napa, transfer virtual account, ternyata itu virtual account saldo Dana. Nah, kalau ini terjadi, apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa langsung hubungi CS Dana, kalau ada laporan polisi disampaikan, biar nanti nomor akun pelaku tersebut kita freeze atau kita hentikan sementara. Jadi, Mas Wahyu tenang, kalau pakai Dana, nanti seandainya ada kendala, maupun pakai pembayaran digital lainnya, hubungi CS-nya. Harusnya kalau teman-teman ada yang penting bukti transfernya ada, bukti transaksinya ada. Teman-teman jangan males untuk lapor ke CS, karena untuk pembayaran digital kita udah diatur oleh Bank Indonesia untuk menjaga keamanan dan kesuksesan transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Sekian Mas Wahyu, semoga menjawab Mas Wahyu. Ya, terima kasih sudah terjawab. Sangat membantu. Kita kembalikan kembali ke Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Pertanyaannya bagus banget. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini yang resen Burger Bun dari Mas Muhammad Habibur Rahman. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Nuril atas kesempatannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Farel atas saldo dananya, Mas. Terima kasih banyak, bisa buat jajan tipis-tipis. Jadi, dari kami ada pertanyaan ini, Mas. Kami mulai tertarik ya dengan Dana, apa yang dijelaskan Mas Farel tadi. Kami juga pengguna Dana, namun sebagai usaha bergerak bidang kuliner, kami sudah ada kiris terlebih dahulu, Mas, karena kami kan udah partner dengan GoFood Partnership dari platform pembayaran sebelah seperti itu. Apabila kami tertarik untuk menggunakan Dana juga untuk memperluas, Mas, ya, memperluas pilihan dari konsumen, apakah kami perlu menggunakan atau mendaftarkan kiris baru, atau dengan kiris yang ada kami bisa mengikuti beberapa prosedur supaya dapat terhubung dengan beberapa platform pilihan pembayaran. Itu dari kami, Mas. Terima kasih. Mas Farel, mohon pencerahannya. Mas Habibur, pertanyaan sebelumnya, sebelum saya jawab, saya mau nanya, burgernya dari daging apa dari ban, Mas? Kami bikin sendiri, Mas, dari daging. Oh, bukan dari ban ya? Bikinnya? Bukan, Mas. Itu Mas nih, teman-teman, agak bahaya ini usaha-usaha kayak pagi ini ya. Jadi, terima kasih banyak, Mas. Jadi mungkin dari Burger Bun sendiri udah biasa pakai pembayaran digital dan merasakan kemudahannya nih. Nah, untuk krisnya ini sendiri, teman-teman kalau udah punya dari satu, masih bisa untuk daftar yang lain. Sebenarnya mau daftar semua juga bisa, cuma buat apa ya? Tapi tetap harus daftar dari awal lagi di platform yang mau dipakai lagi, Mas. Nah, tiap penyedia hitungan ataupun bayaran digital biasanya prosedurnya beda-beda. Nah, ada yang misalnya teman-teman harus datangi agennya, harus hubungi kirim data berkas-berkasnya. Tapi kalau untuk Dana itu semua dari aplikasi aja, tidak perlu punya identitas usaha, tidak perlu
usaha-usaha yang berbasis perorangan boleh, jadi nanti tinggal buka aplikasi Dana, klik menu Dana Bisnis, daftar Dana Bisnis, lengkapi data, udah gitu. Tapi apakah perlu dua-dua? Nanti Mas Habib bisa menggunakannya dan melihat kira-kira lebih nyamannya pakai aplikasi yang mana gitu. Kalau kata UMKM sebelah sih lebih nyaman pakai Dana ya Mas, cuma kan karena saya kerjanya di Dana gitu, nggak mungkin promosi lain juga. Jadi jawab Mas memang harus manual, kita masih belum ada sistem, oh udah punya dari yang hijau nih mau pindah ke yang warna biru Dana, bisa nggak secara by system, itu masih belum bisa, harus daftar satu lagi, nanti tinggal pilih mau pakai yang mana, mau nempel dua-duanya juga bisa, tapi nanti bisa Mas pertimbangkan aja. Kalau dari bisnis tentu kita akan melihat, karena setiap aplikasi ini beda-beda teman-teman. Misalnya walaupun sama-sama 0,7% nih, ada yang cairnya itu bisa hari itu juga. Ada yang kalau mau nunggu cair, nunggu H+2 misalnya. Ada yang memberikan laporan keuangannya perinci tiap transaksi ada. Ada yang dia langsung masuk secara bulk, tidak perincian transaksinya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan pembayaran digital, pastikan fitur-fitur tersebut dulu dan lihat kesesuaiannya dengan kebutuhan teman-teman. Semoga menjawab ya Mas Habib. Oke, terima kasih Mas Farel atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, lanjut saja untuk mempersingkat waktu dan biar banyak yang bisa dijawab, yaitu dari Temblek Osing Clothing, dari Mbak Fadia Zulfa Kanaya. Silakan bisa mengajukan pertanyaannya. Iya, Kak. Mohon maaf, Kak, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari Temblek Osing Clothing, yang mana sebuah karya kaos oleh-oleh khas Banyuwangi. Jadi kaosnya didesain dengan semenarik mungkin, seril mungkin, yang berisikan tentang kebudayaan Banyuwangi, pariwisatanya gitu. Namun untuk sekarang itu kami melayani pelayanannya itu online. Jadi tidak ada tokonya. Nah, untuk itu mungkin kami kan belum menggunakan Dana nih, jadi barulah terkesan pengguna baru Dana. Bagaimana sih cara kita untuk memaksimalkan penggunaan Dana itu untuk usaha kami, Kak, gitu. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih banyak Mbak Fadia. Jadi kalau misalnya clothing-nya ini jualannya di e-commerce, misalnya di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, itu pembayaran digital kan udah nempel di situ. Jadi nggak perlu ada kris ini lagi sebenarnya. Tapi kris ini akan berguna untuk transaksi yang diarahkan, misalnya ada yang belinya via WhatsApp. Misalnya Mbak bikin Facebook, bikin Instagram, nanti ada yang mau beli tapi bilangnya maunya langsung bayar aja nih manual, nggak mau via e-commerce gitu. Nah, ketika nanti Mbak sudah daftar kris dari Dana, nanti bisa diarahkan untuk pemiliknya bayarnya melalui kris dari Dananya. Jadi foto kris yang barcode tadi dikirim, nanti yang mau bayar bisa buka pembayaran digitalnya, bayar, bisa di galeri, diupload fotonya tadi. Yang diupload foto krisnya ya, bukan foto bayi yang mau dibeli gitu. Jadi nanti tinggal diklik, tinggal masukin nominalnya berapa, lalu udah. Nah, untuk cara daftar dananya, nanti mungkin saya akan titip materinya juga ke teman-teman panitia, tapi bisa buka klik lihat di aplikasi dananya. Jadi kris ini lebih membantu untuk yang secara manual ya. Kalau yang secara e-commerce ini sudah ada nih di aplikasi pembayaran digitalnya, di aplikasi e-commerce-nya. Kayak kalau beli dari Bukalapak, bisa check out-nya pakai Dana atau pakai BNI, itu sudah ada di situ. Begitu ya, Kak. Baik, Kak, terima kasih informasinya. Lanjut. Terima kasih, Mbak. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Surya Power, Mbak Atika Fitria. Monggo untuk pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Ada. Halo. Halo, iya. Terdengar. Halo, Mbak Atika. Halo. 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 Masih bersama ya. kita, Mbak. Halo, masih halo. Halo, halo. Halo. Monggo. Halo. Halo. Silakan, Mbak. Halo.
Kalau Mbak Tika, mungkin kalau ada kendala bisa via chat, Mbak. Halo. Kalau Oke, kita karena mungkin ada kendala ya, kita langsung skip dulu deh, biar kebagian semua dulu ya Mbak. Maaf ya Mbak. Bisa sampean chat aja di kolom komentar nanti, biar kita bacakan pertanyaan sampean. Oke, untuk sementara ini kita lanjut dulu ke 3 mm group. Mas Muhammad Amar, monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Farel dan MC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar dari 3 mm Group, yaitu usaha di bidang barang dan jasa. Untuk barang itu pembuatan kerajinan kreatif yang berbahan, pokoknya intinya lebih ke teknologi dan pembuatan mesin. Dan untuk jasa yaitu perbaikan, pemrograman, desain. Dan pertanyaan saya adalah, kan saya menggunakan dana untuk transaksi di bidang jasa perbaikan itu. Nah, namun saya ini di akun dana itu nomor yang saya gunakan itu mati, sudah tidak digunakan. Itu apakah kan nanti suatu saat kan sama pihak kartu itu dibuatkan lagi kartu yang sama. Itu apakah nomor yang digunakan di akun dana saya itu dapat diakses oleh pihak lain? Mungkin itu aja, terima kasih. Sama-sama Mas. Jadi kalau kan sekarang memang kita tahu kalau nomornya sudah tidak aktif, di recycle ya, didaur ulang sama pihak provider biasanya. Nah, tapi tetap aman karena dana kita proteksinya cukup ganda nih. Jadi kalau teman-teman mau login pakai aplikasi dana menggunakan nomor telepon, itu pasti akan diminta password. Sekarang juga ada verifikasi wajah. Jadi asalkan yang dapat nomor ini mukanya beda sama Mas, terus nggak tahu passwordnya, itu aman Mas. Tapi kalau ternyata mukanya persis sama tiba-tiba tahu passwordnya, itu kemungkinannya nggak ada sih, tapi jadi insya Allah aman. Nah, solusi juga buat teman-teman yang pernah punya aplikasi Dana tapi lupa password misalnya, atau nomornya hilang karena sudah tidak aktif lagi. Nah, teman-teman bisa untuk ganti nomor, cukup hubungi yang nanti akan ditanya dulu, diverifikasi dulu. Oh Mas, kira-kira terakhir saldonya berapa? Terakhir transaksi di mana aja? Itu pertanyaan-pertanyaan verifikasi untuk membuktikan bahwa akun itu emang akun Mas. Jadi kalau terverifikasi, Mas bisa request untuk diganti ke nomor baru dan saldonya nggak hilang. Jadi verifikasi itu gunanya nanti biar saldonya itu tetap bisa dibawa, di carry over ke pembayaran ke akun pembayaran Mas berikutnya, begitu. Baik Mas, terima kasih ya Mas informasinya. Oke, terima kasih dari Mas Muhammad Anwar. Oke, kita lanjut lagi ke warung Mas Koki, Mbak Gendut dari Mbak Indah Citra. Monggo, silakan pertanyaannya. Boleh di-unmute dulu, Mbak? Masih di-mute suaranya. Oke, sorry. Terima kasih Mas buat pemaparannya. Jadi begini, saya sebenarnya juga belum menggunakan Dana. Terus tadi kan Masnya sempat bilang kalau masalah keamanan gitu ya. Terus sekarang ini juga banyak yang minta saldo Dana apa segala macam, ngasih kayak kode-kode gitu ya Mas ya. Kode-kode angka untuk transfer, ngomongnya gitu ya Mas ya. Jadi saya juga pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Jadi awalnya itu pernah dengar kalau data Shopee bocor. Nah gitu ya. Jadi pertama data Shopee saya itu bocor. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba ada yang telepon saya,
segala macam, mengatakan ada promo Shopee apa segala macam, saya dapat hadiah. Bahkan dia secara langsung itu masuk di akun Shopee saya cek dan mengatakan kalau itu Shopee, dan benar-benar akun saya diobrak-abrik. Sampai sekarang akun saya Shopee itu tidak bisa ditutup aja, tidak bisa gitu sampai sekarang. Terus waktu itu dia bilang harus memberikan kode-kode gitu, Mas. Nah, setelah saya telusuri terus, nah ternyata dia minta transfer lewat kode itu, Mas. Nah, saya lihat itu mintanya jatuhnya ke akun Dana itu tadi gitu ya, Mas ya. Nah, kalau kayak gitu jatuhnya itu saya komplainnya kemana gitu ya, Mas ya. Soalnya saya komplain ke Shopee juga, Shopee itu kayak tidak ada tindakan yang real gitu. Kalaupun saya mau komplain ke Dana, saya juga nggak ada akun Dana gitu. Jadi saya mau aktifin kayak pembayaran digital itu saya kayak ragu gitu. Takutnya kenapa-napa apa segala macam gitu. Nah, padahal setahu saya untuk saat ini juga pembayaran digital itu kan bisa dipakai untuk apa aja, apalagi yang sekarang ini yang terbaru kan pembayaran tol aja bahkan melalui pembayaran digital gitu kan, Mas. Terus kalau misalkan saya mau bikin akun Dana, tapi kalau misalnya saya hanya sekedar punya gitu ya, Mas ya, saya belum mengeksplor lebih dari akun itu, hanya sekedar punya, itu nanti bakalan ke-banned nggak, Mas? Atau dalam waktu berapa lama nggak pernah dipakai, terus nanti jadi akunnya itu mati, atau gimana, Mas? Apa harus ada saldo minimal atau gimana gitu ya? Itu aja, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mbak Indah, dipahami sekali kekhawatirannya, karena memang di isu digital ini perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting dan perlu kita garis bawahi. Karena seringkali ya nomor kita bocor, tiba-tiba banyak yang SMS ke WA, tiba-tiba ada yang ngaku pakai foto profil kita di WA, ngaku itu nomor WA kita yang baru. Nah, ada kasus yang tadi ketika misalnya pelakunya menggunakan VA-nya Dana, itu tadi Dana di sini kita sebagai pasif, Mbak, hanya terima uang nanti Mbak ternyata sudah transfer, itu kita paling hanya bisa bantu sekedar membekukan akunnya tadi, rekening. Syukur masih belum ditransfer, cuma biasanya kalau penipu ini cepat ya, ketika ditransfer langsung transfer lagi gitu. Ini cuma numpang uang di dananya gitu. Nah, tapi terkait data ini teman-teman harus hati-hati karena sekarang ini makin banyak model penipuan. Biasanya nanti sederhana kayak sebarkan link ini ya akan dapat saldo Dana gitu. Sebarkan biasanya di WhatsApp ada broadcastnya, tapi kalau diklik tiba-tiba minta data-data pribadi, itu jangan sampai sembarangan diisi. Nah, untuk Dana sendiri kita menjamin keamanan data konsumen. Tadi ada yang tanya juga saya di kolom chat. Jadi ketika teman-teman misalnya verifikasi data untuk menggunakan scan KTP, itu kita langsung terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi hanya untuk kita verifikasi, tidak kita simpan datanya. Begitupun ketika teman-teman misalnya di Dana ini kita ada fitur teman-teman bisa nempelin kartu debit dan kartu kreditnya. Jadi kalau mau bayar itu nggak dari saldo Dana, tapi langsung dari saldo debit atau kreditnya, itu kita tidak ada akses ke bank teman-teman, hanya menempelkan jalurnya aja. Semua data yang tersimpan di dalam ini pun sudah terenkripsi, jadi kita nggak bisa akses. Misalnya saya nih iseng mau tahu kira-kira Mbak Indah di Dana transaksi apa aja, kemarin shoppingnya apa aja, itu nggak boleh. Jadi kalau untuk data insya Allah kita aman, belum pernah ada kebocoran data dan kita sangat menjaga terkait kebocoran data. Tapi ini tips buat teman-teman terkait keamanan, pastikan teman-teman tidak share sembarangan beberapa data pribadi seperti nomor telepon, password, PIN, OTP, karena apalagi password, PIN, dan OTP ini tidak akan pernah diminta oleh staf aplikasi sekalipun. Dan terakhir adalah nama ibu kandung, karena biasanya untuk akses keuangan butuh nih data-data tersebut, hati-hati. Begitu Mbak, semoga membantu. Semoga nggak ditipu lagi ya Mbak Indah ya. Oke. Dan jangan takut pakai pembayaran di kita, insya Allah amanah. Tadi yang belum terjawab juga terkait apakah ada suspend atau misalnya kalau lama akunnya dorman tidak dipakai apakah akan dihapus, tidak. Jadi nanti ketika sudah pakai Dana, misalnya mau lihat-lihat aja nih, nggak mau transaksi, nggak mau top up, nggak apa-apa, itu nomornya tidak akan kenapa-kenapa. Nggak ada saldo dalam waktu yang lama, itu juga nggak apa-apa. Tidak ada saldo minimal mengendap, yang penting nggak minus aja Mbak. Nggak bisa minus juga sih, tapi kita nggak ada masalah kalau cuma sekedar lihat aja atau
sekali pakai, abis itu nggak mau pakai lagi, itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Ya, dimengerti. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Wah, terima kasih Mas Farel. Jawabannya bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih. Kalau Oke, Mas untuk Nuril sering ditipu juga nggak, Mas? kenapa? Sering ditipu juga nggak, Mas? Oh, alhamdulillah saya udah lama make ya pembayaran online. Ya, alhamdulillah belum pernah sih. Ya jangan sampai, karena ini Paling tadi kita sharing-sharing jadi belajar lebih lanjut lagi. benar. Nah, Mas Nuril jadi yang nipunya ya, Mas? Wah, ya enggak, Mas. Saya juga punya usaha kok, cuma pembayarannya luar negeri. Wah. Mungkin Oke, Dana terima bisa kasih, Mas. transaksi antar negara, saya bisa pakai lah. Oh, kita ada. Nah, jadi sedikit bocoran nih teman-teman. Saat ini Bank Indonesia sendiri lagi mengembangkan fitur Kris Cross Border. Jadi tadi ada nanya juga yang khusus bahasa Inggris ya terkait apakah Dana bisa untuk WNA. Saat ini pembayaran digital di Indonesia masih belum bisa untuk WNA. Jadi masih untuk WNI saja karena butuh verifikasi KTP. Tapi untuk penggunaan Krisnya sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Baru aja kemarin BI pakai Dana bayar untuk Kris di Thailand. Jadi nanti ke depannya teman-teman bisa dengan mudah. Kita pernah coba juga kerjasama dengan Jepang. Jadi kalau teman-teman ke Family Mart-nya Jepang bisa bayarnya pakai Dana. 7-Eleven bisa bayar pakai Dana kalau di Jepang. Nah, kedepannya ke arahan Bank Indonesia seperti itu. Jadi misal nanti turis-turis ke Banyuwangi, mereka nggak perlu tukar uang, tapi dari aplikasi pembayaran digital atau bank mereka langsung scan krisnya teman-teman. Itu nanti, tapi sebelum nanti itu sampai ke sana, masa teman-teman nggak mau mulai dulu biar lebih paham dulu pembayaran digitalnya, daripada nanti ditanya bule-bule malah bingung karena nggak tahu baru pakai pembayaran digitalnya. Wah, keren, keren, keren. Info yang menarik, Mas. Bocoran Terima gitu. kasih. Oke, bisa diterapkan untuk kedepannya lah. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Raungcraft. Mas Masrul Hadi. Monggo Mas untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrul Hadi dari perwakilan Raungcraft. Saya ingin bertanya, apakah ada customer service Dana yang bekerja di luar kantor Dana? Soalnya beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh customer service Dana yang mengaku bekerja di rumahnya sendiri. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu di teleponnya dikabari apa ya, Mas? Soalnya kan kata sandi saya lupa. Itu aja, Mas. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dihubungi oleh tim Dana, pastiin dari nomornya, Mas. Jadi kalau Mas cek nomor Dana itu kita ada nomor kantornya ya, nomor CS-nya Dana. Selagi itu melalui nomor CS Dana itu bisa dipastikan adalah tim CS Dana. Tapi setahu saya belum ada dari rumah sih, Mas. Jadi hati-hati sampai dibocorin datanya, bisa karena sekarang kan penipuan makin banyak ya. Kadang suka ada yang misalnya teman-teman reply di Twitter, mention Dana, ini password saya lupa, tiba-tiba ada akun-akun bodongnya yang suka DM teman-teman. Oke. Yang lainnya. Jadi kita hati-hati, lebih bagus laporan via email. Email akun dia juga pastiin yang resmi, Mas. Jadi kalau dari rumah kita semuanya pakai jalur resmi aja gitu. Bang juga kayak gitu ya Mas Surya, nih ada yang di chat juga. Kalau teman-teman misal mention Bank Mandiri misalnya di Twitter, nanti akun-akun yang Mandiri apa gitu, yang dia penipuan suka DM kita, arahin ke WhatsApp, dan kadang bisa sampai terjadi penipuan dari situ. Iya, semoga tetap hati-hati Mas Masrul. Dan jangan lupa password lagi, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Raung. Oke, kita kasih kesempatan terakhir, satu pertanyaan terakhir yang belum dapat kesempatan bisa naruh pertanyaan di kolom chat agar nanti kita kumpulkan bisa dijawab secara pribadi atau langsung DM ke sosial kontaknya Mas Farel nanti. Oke, satu pertanyaan terakhir yaitu dari Rumah Penalaran. Mbak Vicky Amalia, monggo.
Selamat pagi, Kak. Pagi. Sebelumnya maaf saya tidak bisa mengaktifkan kameranya, nanti takutnya jaringannya terganggu. Baik, saya dari Rumah Penalaran, Kak, dari bidang penulisan dan penalaran. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah untuk saat ini kami sebenarnya udah menggunakan pembayaran QRIS di websitenya. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa aman sih Kak konsumen melakukan verifikasi diri dengan memotret KTP dan swafoto KTP untuk akun premiumnya? Karena saya sendiri sangat takut gitu Kak kalau datanya dibocorkan dan sebagainya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Mbak Vicky, benar sekali KTP saat ini menjadi salah satu identifikasi penting yang sering bocor juga datanya karena beberapa aplikasi, terutama aplikasi keuangan, membutuhkan scan KTP untuk verifikasi premium sesuai regulasi Bank Indonesia. Untuk Dana sendiri, kita tidak menyimpan foto KTP, tapi kita hanya menggunakannya untuk sinkronisasi dengan data Dukcapil. Jadi Dana kita langsung terintegrasi dengan data Dukcapil. Ketika difoto itu kita lebih ke hanya membaca tulisannya saja dan itu datanya tidak tersimpannya dalam bentuk enkripsi, bukan data mentah. Jadi bisa dipastikan aman. Kita juga untuk terkait data center semua di Indonesia dan standarisasinya standarisasi yang terbaik untuk saat ini. Jadi insya Allah aman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menggunakan aplikasi pembayaran digital yang meminta verifikasi KTP, pastikan dulu aplikasinya aman. Apalagi misal pinjol yang saat ini makin marak atau fintech-fintech lainnya. Untuk pembayaran digital, pastikan sudah ada lisensi dari Kominfo dan Bank Indonesia. Untuk pinjol, pastikan sudah ada lisensi dari OJK. Selagi dia sudah ada lisensi, insya Allah aman. Tapi yang paling bahaya itu sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi yang belum ada lisensinya. Semoga menjawab Mbak Vicky. Iya Kak, terima kasih. Saya jadi yakin ya pakai Dana. Wah, alhamdulillah berhasil ya meyakinkannya. Mungkin Mas Nuril saya balas singkat yang ada di chat dulu ya. Jadi apakah ada minimal transaksi di Dana? Tidak ada. Mau kirim Rp1 juga bisa. Garansi saldo hilang ada. Kita ada 100% money guarantee. Kalau misalnya isi pulsa listrik tapi tokennya nggak muncul atau transfer tapi nggak nyampe, itu bisa komplain ke CS Dana. Itu pasti akan diganti. Kita akan usut dulu dan saldo teman-teman pasti nggak akan hilang. Nah, lalu terakhir ini ada pertanyaan yang menarik juga. Apakah Indonesia bisa menerapkan budaya transaksi cashless? Harapannya ke depannya kita pengen semua teman-teman di Indonesia semuanya bisa go digital. Kenapa? Tiap tahunnya Bank Indonesia mengeluarkan biaya sebesar 9,7 triliun hanya untuk mencetak dan mendistribusikan uang kertas. Apalagi ada beberapa resiko seperti pencucian uang, pendanaan tindakan terorisme yang itu bisa terwujud dari pembayaran tunai. Nah, hal-hal bisa diminimalisir baik dari biaya untuk distribusi uang cash, biaya risiko-risiko keuangan lainnya itu semua bisa diminimalisir dengan pembayaran Dana. Jadi itu harapannya sih kita bisa cashless society dan caranya teman kita semua bisa kontribusi dengan cara mulai dari bisnis kita dulu dibiasakan untuk go digital. Terakhir nih, apakah Dana bisa menjalin kerjasama dengan membantu promo brand kita? Teman-teman nanti bisa kirimkan emailnya ke CS Dana, nanti akan di follow up sama tim marketing. Tapi untuk lebih gampangnya lagi ketika teman-teman daftar kris itu nanti akan dikirimkan paketnya biasanya nanti kalau teman-teman sudah daftar kita bisa bantu untuk promosinya juga begitu. Dan teman-teman kalau di Dana Bisnis kita ada fitur self promotion, jadi kalau teman-teman mau bikin cashback itu bisa dari Dana Bisnisnya, oh saya mau bikin cashback 10% selama periode sekian, itu nanti bisa kita bantu, otomatis nanti tercetak posternya juga, tapi budgetnya nanti dari teman-teman pemilik usahanya. Sekian Mas Nuril, saya kebanyakan.